Jadi mendirikan rumah, membuat kebun, atau harus bertambah bergenerasi, itu bukan akhir dari tujuan. Tujuan akhir dari menjadi anak-anak Tuhan adalah bagaimana menjadi berkat bagi lingkunganmu, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kehidupanmu bukan hanya untuk hidup dan diberkati. Kehidupanmu bukan hanya untuk sekedar menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Tetapi tujuan akhir dari kehidupanmu adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat. Jadi jangan cuma menyesali nasib. Hidup ini kan susah. Ketemu mau jadi ini susah, mau jadi itu susah. Lalu bilang gini, haruskah hidupku terus begini? Itu kira-kira Tuhan, kita ini susah apa? Kita pun salah apa? Jangan cari-cari siapa yang salah. Kalau kau cari siapa yang salah, dia salah kah, dia salah kah, mama pun salah kah, papa pun salah, siapa pun salah. No. Yang harus dilakukan hari ini adalah kamu sebagai anak-anak Tuhan punya tanggung jawab untuk hidup dan memuliakan Tuhan lewat apa yang kamu kerjakan, menjadi berkat. Karena itu perintahnya jelas di ayat 7 sama seperti tema kita di minggu ini. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan kita. Artinya tanggung jawab kota ini menjadi sejahtera, menjadi baik ada di pundak kita masing-masing. Jangan cuma nyalain orang. Oh ini pemerintah nih kurang dikit betul. Oh ini sekot nih. Oh ini wali kota nih. Oh ini. Saling menunjuk. Bayangkan Israel dibuang di Babel supaya saya menyebutnya sebagai masa interupsi. Kalau ketika saya dapat masalah, ketika saya menghadapi situasi-situasi yang berat, saya menyebutnya sebagai interruption time. Artinya Tuhan menginterupsi kayak Alikanya selalu jauh Yohanes, balik dulu. Alikanya berjalan sudah lalu kiri, balik dulu, lurus. Atau ketemu cari salah. Ini Pak itu salah, dia begini salah itu begini. Oh ini begini nih. Pemerintah ini kurang atur baik-baik nih, makanya akan jadi begini. Nubuatan hari ini adalah bahwa kita akan menghadapi hari-hari yang sulit dan berat. Nubuatan Alkitab hari ini ketika menghadapi akhir zaman kita sebagai anak-anak Tuhan akan menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kotamu dan berdoalah bagi kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya anak Tuhan kemanapun dia pergi harus menghadirkan damai sejahtera di sana. Harus menghadirkan surga di tengah-tengah dunia ini. Israel berdosa dibuang. Israel bikin salah dong, dapat bawa di Mesir dulu, di sana supaya refleksi dulu. Taruh di Babel dulu supaya ingat diri dulu. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa ketika persekutuan kita ini kacau, ketika persekutuan kita ini hancur, ketika persekutuan kita ini terancam? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita dan saudara. Tanggung jawab kita semua. Oh bukan, itu tanggung jawab dong. Itu tanggung jawab para pejabat, itu tanggung jawab orang yang ada tentang jabatan-jabatan. Oh itu tanggung jawab dong di sana. Oh itu tanggung jawab hamba Tuhan. Itu tanggung jawab pendeta, pelayan. It's our responsibility on this. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau kita menyebut kita adalah persekutuan anak-anak Tuhan, kita bukan perkumpulan, betul kan?
Kalau perkumpulan, ibu bapak saya suka ada yang sakit keluar. Tapi kalau persekutuan, kalau satu sakit, semua rasa. Kalau dia pun aib, itu juga beta pun aib. Bukan beta tinggi lalu bilang bahwa dia begini, dia begitu. Bahwa dia berdosa, bahwa dia bikin ini, bahwa dia bikin itu. Kalau beta ingin jauh lebih baik dari dia. Nah, itu bukan persekutuan. Persekutuan anak-anak Tuhan adalah apapun keadaannya, ketong tetap merasa sebagai bagian dari tubuh Kristus. Dunia ini makin hancur dan rusak, tetapi Alkitab berkata, biar anak-anak Tuhan menjadi bintang yang bernyala terang di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Ini panggilan, saudara. Ini bukan permintaan, ini panggilan. Supaya kita tidak terjebak dengan keadaan hari ini, supaya kita tidak berharap pada manusia, supaya kita tidak bergantung pada kekuasaan, supaya kita tidak berpaku pada apa kata dunia, supaya kita menjalani kehidupan ini dengan standar Tuhan. Berat itu, berat ya. Tapi apakah kita tidak mungkin melakukannya? Mungkin. Bagaimana caranya? Ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Karena itu anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang membawa damai. Anak-anak Tuhan harus menjadi penerobos, menghadirkan sesuatu yang baik. Kalau ada yang tidak benar, tugas kita lah. Pegang kendali untuk memperbaiki. Bukan kita justru makin menunjuk satu dengan yang lain, kumpul kekuatan untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan adalah mereka yang mengupayakan kesejahteraan kota ini. Anak Tuhan adalah mereka yang berdoa dan berbuat kebaikan bagi kota ini. Saya simpulkan ada 3 catatan penting dan jelas dalam perjanjian baru jelas itu. Kita dipanggil untuk menjadi garam dunia. Supaya kita berkata, kalau garam itu tidak hasil lagi, maka dia dibuang dan diinjak-injak orang. Kita terpanggil untuk menjadi terang dunia. Yesus itu terang yang menyinari kita, supaya kita menjadi terang itu sendiri. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia menerima terang dan dia menjadi terang. Dalam Alkitab tidak berkata seandainya kamu adalah terang dunia, seandainya. Tapi dalam Alkitab berkata kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dan yang ketiga, kita adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Tidak peduli siapa kita, ibu rumah tangga kah, tukang ojek kah, sopir kah, pelayan kah. Tidak peduli seberapa engkau menganggap engkau kecil, kan tidak berarti bagi kota ini engkau diberikan tanggung jawab untuk menghadirkan damai sejahtera bagi kota ini. Karena itu kesimpulan saya begini. Ketika keberadaan kita ini menggambarkan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, tanggung jawab kita bagi lingkungan kita, garam dunia, terang dunia, surat Kristus yang terbuka itu menunjukkan apa tanggung jawab kita untuk menghadirkan keselamatan bagi kota ini, menghadirkan keselamatan di tempat di mana engkau diutus untuk melayani Tuhan. Keselamatan itu bukan soal I, me and myself, saya diri saya, tetapi keselamatan itu menjadi tanggung jawab saya untuk dihadirkan bagi banyak orang. Kehidupan kekristenan bukan hanya soal bagaimana kita diberkati, bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan itu, bagaimana saya sukses, bagaimana saya maju dan melihat mimpi-mimpi besar saya. Tanggung jawab saya, karena saya bukanlah sumber dalam universe. I'm not the center of the universe. God. Saya diberikan tanggung jawab untuk bagaimana menjadi berkat, bagaimana membawa damai, bagaimana lewat saya ada banyak kebaikan dinyatakan dalam lingkungan saya, supaya seperti kata Alkitab dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang begini,
tetapi kamu akan menerima kuasa. Biasanya banyak orang baca sampai di sini. Tapi kamu akan menerima kuasa. Syukur kalau kita punya kuasa untuk melihat perkara-perkara besar, kuasa untuk menaklukkan setan, kuasa untuk melihat kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Titik sampai di situ? No, tidak bro. Itu belum titik. Belum saudara, itu masih koma di sana. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita punya kuasa ini yang jarang sekali kita lupa. Bahwa di dalam setiap kita ada kuasa yang Tuhan taruh. Supaya kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Supaya kita bisa terus memandang pengharapan di depan sana. Meskipun hari ini tidak mudah, saudara. Ada banyak persoalan yang kita hadapi sebagai orang-orang muda. Mungkin kita bergumul dengan hari-hari kehidupan kita. Mungkin hubungan kita tidak awal rumah tangga kita yang masih muda ini mungkin kacau. Mungkin kita masih bergumul dengan mencari pekerjaan dan kita merasa disuruh. Lalu kita menjadi fatalistis, kita menjadi mengambil pilihan-pilihan yang instan. Kenapa? Karena Tuhan, Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang punya mentalitas instan. Yesus, Dia Allah yang mau berproses. Kalau Dia Allah yang punya mentalitas instan, maka tidak akan ada kelahiran, perjalanan hidup yang pendek sampai 33 tahun dan mati dengan cara yang memuaskan itu. Kalau Dia boleh memilih, boleh. Saya tidak mau mati dengan cara itu. Tapi tidak. Dia Allah yang mau menunjukkan bahwa Dia tunduk di bawah otoritas Allah. Supaya Dia menjalani masa yang berat dan sulit itu. Ketika melewatinya, Paskah itu menjadi berarti dan berkemenangan. Supaya genaplah firman Tuhan, Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan penderitaan, Dia mengalahkan maut itu. Dan karena itu sebagai orang-orang muda, apa tanggung jawab kita ketika kita menerima kuasa itu? Bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Adalah dengan menyatakan kebaikan itu seberapapun kecilnya. Kebaikan-kebaikan itu harus terus dinyatakan. Kehendak Tuhan bagi kita sebagai umat dan gereja di masa kini adalah mampu memberikan teladan, bukan soal bicara, bukan soal hari-hari dengan firman saja, tapi soal bagaimana kita menyatakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Menjadi pembawa damai dan menyatakan kasih. Supaya selalu ada interaction time. Selalu ada masa pertobatan di dalam kehidupan kita. Selalu ada masa ketika kita mengakui bahwa kita orang-orang muda yang butuh kekuatan dari Tuhan. Bukan soal betapa hebat, betapa lincah dan gagahnya engkau. Bukan soal intelektualitas dan kapasitas yang kau punya. Tetapi bagaimana Tuhan setiap hari mengintervensi kehidupan kita. Supaya kita dapat berdiri terus menjadi garam dan terang. Supaya kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Surat yang terbuka bagi semua orang di sekitar kita. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Ibu Bapak Saudara jemaat. Firman ini sekali lagi mau mengingatkan kita bahwa tanggung jawab setiap anak-anak Tuhan adalah tetap mengupayakan kesejahteraan bagi semua orang di sekitar kita. Bagi siapapun itu. Bukan soal kita bisa melakukan hal yang besar, tetapi bagaimana kita menginvestasikan waktu kita untuk mendengarkan mereka yang lain. Adalah tanggung jawab kita dan saudara berjalan bersama-sama untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus itu di sini, di negeri ini, di tanah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.